Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Kali ini kita masuk ke materi investasi di instrumen ekuitas. Sebelumnya kita sudah paham ya bagaimana tentang apa sih yang dimaksud dengan aset keuangan. Saya ulangi lagi deh kalau misalkan kalian masih lupa. Nah, di mana aset keuangan tersebut adalah yang tadinya aset atau kekayaan yang dimiliki dalam satu perusahaan yang pastinya nantinya akan menambah modal dalam suatu perusahaan itu sendiri seperti apa. Nah, contoh aset keuangan tersebut contohnya bisa berwujud maupun tidak berwujud. Kalau yang berwujud contohnya aset keuangan bisa tanah, bangunan, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang tidak berwujud berarti kayak misalkan goodwill, paten, cipta, dan lain-lain. Nah, itu yang dimaksud dengan aset keuangan. Intinya adalah yang dapat menambah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan dalam mencari keuntungan. Nah, kemarin kita udah bahas tentang investasi di instrumen surat utang. Contohnya misalkan kita membeli utang hipotek, utang obligasi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan berfokus bagaimana cara kita ketika adanya investasi di instrumen ekuitas. Contohnya adalah bisa memilikan atau membeli saham dari perusahaan lain ke perusahaan lain. Nah, itu yang disebut dengan investasi di instrumen ekuitas. Bagaimana pencatatannya, bagaimana sampai pelaporan penyajian dalam sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia. Nah, habis itu nanti kita akan bahas tentang latihan soal-soalnya. Nah, kita langsung saja masuk ke materi tentang investasi di instrumen ekuitas. Nah, di mana yang dimaksud dengan instrumen ekuitas di sini intinya adalah uh, instrumen yang nantinya akan merepresentasikan kepemilikan investor di dalam saham, di mana saham tersebut ada berupa saham biasa dan saham preferen. Perbedaannya apa saham biasa dan saham preferen? Sepertinya kalian harusnya sudah paham ya berkaitan dengan saham itu seperti apa. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Saham biasa berarti di sini adalah saham di mana dia tidak memiliki keunggulan yang dibandingkan dengan saham preferen. Jadi saham biasa tersebut nantinya hanya saham yang diperjualbelikan bebas di pasar. Itu bisa sebagai common stock. Sedangkan saham preferen atau preference stock di sini memiliki privilege keunggulan tertentu. Contohnya adalah ketika perusahaan mengalami kerugian nantinya, maka imbal hasil atau dividen yang akan diterima sama stakeholder, maka yang didahulukan adalah pemilik saham preferen terlebih dahulu yang akan tetap dibagikan walaupun nantinya perusahaan itu mengalami kerugian dan lain-lain. Nah, itu keuntungan salah satu untuk saham preference. Sedangkan untuk instrumen modal lainnya bisa misalkan kita turunan derivatifnya juga bisa. Contohnya misalkan kayak Warren, terus reksadana dan lain-lain. Itu instrumen model lainnya. Nah, tingkat pengaruh investor terhadap entitas yang dimiliki instrumen ekuitasnya atau yang disebut dengan investee menentukan metode pencatatan yang diterapkan. Jadi metode pencatatan dalam investasi instrumen ekuitas ini dibagi menjadi tiga ya kalau kita pahami. Dimana yang pertama adalah berdasarkan nilai wajar, yang kedua berdasarkan metode cost, dan yang ketiga adalah menggunakan metode equity. Nah, kita langsung perbedaannya di mana? Nah, di sini ada kepemilikan. Kalau dari 0 sampai dengan 20% dan tingkat pengaruhnya adalah tidak ada atau tidak signifikan, maka metodenya biasanya menggunakan metode nilai wajar. Nanti nilai wajar maksudnya kayak gimana? Jika nilai wajar tersebut berarti intinya adalah ekuitas tidak dapat diukur dengan andal, maka digunakan metode biaya kalau dia tidak bisa menggunakan metode nilai wajar, karena kita harus menilai fair value atas saham yang dimiliki atau yang dibeli oleh perusahaan kita. Nah, ibaratkan kita sebagai investornya ya. Nah, sedangkan kalau misalkan dari kepemilikan 20 sampai dengan 50%, maka itu kalau ada signifikansinya dalam investasi di entitas asosiasi atau entitas yang tadi kita bilang NVST-nya, maka dia menggunakan metodenya adalah metode ekuitas. Ya, metodenya adalah metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15. Nah, untuk yang 50% sampai dengan 100%, nah di sini ada kendali, berarti kan ada kendali penuh, maka menggunakannya boleh menggunakan metode cost atau menggunakan metode
ekuitas. Nah, maka nantinya wajib dibuat laporan konsolidasi untuk menggunakan ketika memiliki kendali penuh atas instrumen yang diinvestasikan. Nah, instrumen yang dari instrumen ekuitas yang dibelinya. Nah, kita langsung saja masuk ke presentase kepemilikan tidak menjadi dasar yang mutlak untuk menentukan tingkat pengaruh. Nah, akan tetapi entitas juga harus mempertimbangkan faktor lain yang bersifat kualitatif. Kualitatif berarti intinya adalah bersifat uh, ada gak sih peran yang sangat mempengaruhi nantinya mempertimbangkan ketika orang tersebut walaupun kepemilikannya tadi kurang dari uh, 50% gitu ya, maka tapi tetap memiliki pengaruh. Nah, itu yang disebut dengan faktor-faktor lain yang bersifat kualitatif. Nah, contohnya apa nanti kita akan bahas di sini. Nah, ketika perusahaan itu tidak ada pengaruh atau tidak signifikan, maka dia menggunakan yaitu PSAK 50, 55 dan 60. Di mana nantinya aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan tersedia untuk dijual. Maka atau yang disebut juga available for sale atau saham yang beredar untuk dijual. Nah, itu yang disebut dengan biasanya tidak memiliki pengaruh atau pengaruh tidak signifikan. Contohnya kalau kalian beli di pasar modal di lewat sekuritas ya di Bursa Efek Indonesia, ketika saham tersebut kalian beli rata-rata adalah saham-saham yang tidak ada pengaruh atau pengaruh tidak signifikan yang kalian miliki kan, karena kalau kalian beli cuma satu lot, dua lot dan lain-lain, sedangkan jumlah volume saham yang ada di perusahaan tersebut jumlahnya beratus-ratus lot, maka dapat disimpulkan saham yang kalian beli di pasar modal tersebut tidak adanya pengaruh atau pengaruh tidak signifikan. Nah, di sini apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pengaruh signifikan? Kita jabarkan lagi ada di PSAK 15. Di mana seperti yang kita ketahui di PSAK 15 dijelaskan ketika ada kekuatan untuk berpartisipasi dalam policy finansial atau kebijakan keuangan dalam nantinya operasional dalam suatu investi atau orang yang kita melakukan investasi di bidang keuangan kita ya, maksudnya di bidang ekuitas, di bidang ekuitas. Nah, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atau kebijakan tersebut disebut juga investasi di entitas asosiasi. Bagaimana cara kita melakukan pembuktian? Yang pertama adalah keterwakilan di dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau organ setara dengan investi. Jadi misalkan contoh, investor ini cuma memiliki 10% saham, tapi dia sebagai keterwakilan di dalam dewan direksi. Wah, itu tetap aja berarti perusahaan ini ya, misalnya kita sebagai perusahaan yang melakukan investasi tersebut walaupun jumlah sahamnya tidak lebih dari 50%, maka disebut juga bisa disebut dengan memiliki kendali atau memiliki pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Karena kenapa? Karena ada keterwakilan dalam dewan direksi. Terus yang kedua, di sini partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Jadi adanya tadi ya kebijakan keuangan di situnya yang sangat mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan. Yang ketiga adanya transaksi material antara investor dengan investi. Nah, ini nggak boleh ketika ada transaksi material. Material itu berarti adalah transaksi tersebut yang dapat mempengaruhi pelaporan-laporan keuangan tersebut menjadi salah saji. Salah saji maksudnya adalah salah penyajian atau tidak sesuai dengan kenyataan. Itu juga dianggap memiliki kekuasaan atau pengaruh signifikan. Terus 4, pertukaran personil manajerial, dan yang terakhir adalah penyediaan informasi teknis pokok. Nah, di sini bisa kita lihat ketika ada pengendalian, tadi kan pengaruh, sekarang pengendalian. Pengendalian ada di PSAK 4 di mana hal tersebut berkaitan dengan adanya kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan sama ya dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari entitas tersebut. Nah, ada kata-kata memperoleh manfaat, pasti ada keuntungan pribadi yang didapatkan oleh si investor. Nah, itu juga dikatakan pengendalian. Walaupun jumlah saham yang
dimilikinya kurang dari 50% gitu loh kendalinya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan syarat-syaratnya? Yang pertama, adanya kekuasaan yang melebihi setengah hak suara perjanjian dengan investor lain. Nah, ini berarti kalau di sini udah pasti ya, ini berkaitan dengan dia pemilikannya tersebut 50+1 karena keterwakilan hak suaranya dalam pengambilan keputusan di RUPS. Terus yang kedua, kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Nah, ini biasanya kalau mengatur kebijakan keuangan kan di RUPS ya. Kalau dia udah memiliki kendali penuh atas RUPS tersebut, maka seluruh kebijakan keuangan dan operasional akan terpengaruhi oleh si investor. Yang ketiga adalah kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian dewan besar direksi. Nah, itu. Yang keempat adalah kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada dewan direksi dan dewan komisaris atau organ setara dan mengendalikan dewan direksi dan dewan komisaris atau organ setara. Nah, inilah yang menjadi kata-kata pengendali. Yang kalau tadi adalah pengaruh signifikan, sedangkan ini adalah pengendalian. Kalau yang pengaruh signifikan berkaitan melekat terhadap keterwakilan di dalam suatu perusahaan tersebut, sedangkan kalau yang pengendalian ini berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki si investor terhadap perusahaan yang dilakukan investasi di bidang ekuitas ya atau investinya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana sih metode pencatatan, klasifikasi, pengakuan atas dividen, pengakuan atas laba rugi atau bersih dari investasi, keuntungan kerugian penyusunan nilai wajar, penyajian di laporan keuangan. Nah, ini kan yang paling penting ya dalam status bagaimana kita mencatat penyajian sampai dengan pelaporan nantinya ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu metode pencatatannya. Ketika kita menggunakan metode pencatatan dengan nilai wajar, maka klasifikasinya ya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Jadi EPS-nya itu dilihat dari laba rugi. Earning per share-nya berarti sekarang harga earning per share-nya berapa sih? Nah, itu. Dengan kata lain, nilai intrinsik dari saham tersebut diukur dari laporan laba rugi. Sedangkan pengakuan atas dividen tunai yang diperoleh itu diakui sebagai pendapatan dividen. Ya. Kalau yang tersedia dijual itu maksudnya adalah available for sale ya. Pengakuan atas laporan laba rugi bersih itu tidak ada, sama. Terus keuntungan kerugian penyesuaian nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi berjalan. Terus yang tersedia untuk dijual itu diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Maksudnya bedanya di mana? Kalau yang berdasarkan nilai wajar itu yang klasifikasinya itu diukur dalam menggunakan metode melalui laba rugi, maka nanti pada saat adanya keuntungan atau kerugian penyesuaian dari nilai wajar itu diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan atau current income financial statement ya. Sedangkan kalau untuk yang tadi dilihat dari tersedia untuk dijual ya, nah maka dilihatnya nanti diakui di dalam pendapatan komprehensif lainnya, jadi ke other comprehensive income. Nah, penyajian di laporan keuangan pada nilai wajar sama ya, di sini juga pada nilai wajar. Nah, bagaimana pada kalau kita nantinya menggunakan metode cost? Nanti untuk lebih jelasnya kita bahasnya di contoh soal dan pembahasan. Nah, di sini kita akan bahas tentang bagaimana dengan metode biaya. Nah, kalau metode biaya, pengakuan atas dividennya nanti diakui sebagai pendapatan dividen, sedangkan pengakuan atas laba rugi bersihnya nanti tidak ada. Jadi ada laba rugi kan biasanya kalau perusahaan itu kan pasti menyampaikan laba atau rugi dan dividen ya. Yang diterima oleh investor tersebut rata-rata kan kalau kita menanamkan modal saham gitu ya. Kalau tadi yang di sini dengan menggunakan metode biaya, maka atas pengakuan laba atau rugi tersebut maka tidak diakui atau tidak ada. Sedangkan keuntungan kerugian penyesuaian nilai wajar juga tidak ada. Karena kenapa? Ya pastilah ya, dengan menggunakan metode cost, keuntungan atau kerugian penyesuaian nilai wajar juga tidak dicatat. Sedangkan penyajian di laporan keuangan hanya sebesar pengakuan di awal. Maksudnya gimana? Pengakuan di awal pada saat kita melakukan investasi sahamnya aja. Sedangkan untuk metode ekuitas itu diakui sebagai pengurangan investasi. Nah, ini bedanya nih.
Nanti kita akan ilustrasi pengurangan investasi maksudnya gimana. Iya, jadi kalau kita dapat dividen bukannya kita masukin ke pendapatan, tapi kita mengurangi investasi yang kita tanamkan di perusahaan tersebut. Sedangkan untuk pengakuan laba rugi bersihnya gitu ya, nantinya ininya akan ditambah sebagai penambah investasi. Nah, ini bedanya. Kalau tadi tidak ada untuk metode cost, sedangkan di sini diakui sebagai penambah investasi. Sedangkan keuntungan atau kerugian penyesuaian nilai wajar atau fair value-nya itu tidak ada. Nah, penyajian di laporan keuangannya itu sebesar nilai pengakuan awal ditambah dengan pengakuan laba dikurangi dengan perolehan dividen. Sekarang kita contoh deh biar lebih paham. Contoh di sini ya. Pada tanggal 1 nih kalau kalian ngerjain di rumah gitu ya, diidentifikasikan terlebih dahulu untuk mempermudah kalian mengerjakannya. Nah, di sini kan untuk tugasnya kalian disuruh buatlah jurnal selama tahun 2012 dan 2013 untuk pembukuan di PTMU. PTMU ini adalah dia sebagai investor ya. Dia sebagai investor karena dia membeli saham. Nah, tanggal 1 Oktober 2012 PTMU membeli 100.000 lembar saham biasa PTMC dengan harga 1.000 per lembar. 1.000 per lembar. Berarti nanti dia belinya 100 juta ya, karena 100.000 dikali dengan 100.000. Nilai per lembar dari saham PTMNC sebesar 500 per lembar. PTMU membayar biaya transaksi terkait langsung, biaya transaksi ya, ada fee-nya sebesar 5 juta. Persentase kepemilikan hak suara bagi PTMU 10%. Nah, pembelian saham ini tidak menghasilkan pengaruh signifikan PTMU terhadap PTMC. Pada tanggal 1 Oktober, PTMU menjual 50.000 lembar saham PTMC dengan harga 1.100 per lembar dan membayar biaya transaksi sebesar 1 juta. Harga per lembar masing-masing pada tanggal, ini fair value-nya 31 Desember 2012 dan 2013 masing-masing adalah 1.100 dan 900. Laba bersih PTMC tahun 2012 dan tahun 2013 masing-masing adalah 300 juta dan 500 juta. Ini laba bersih ya. Dividen tunai yang dibagikan adalah masing-masing senilai 100 juta dan 200 juta. Nah, informasi lengkap ya, sesuai dengan ini tadi. Ada bagaimana pencatatannya, bagaimana pengakuan dividen, bagaimana pengakuan laba rugi, bagaimana penyajian dari kerugian atau keuntungan dari penyesuaian nilai wajar, dan penyajian laporan keuangan. Nanti kita akan bahas dari seluruh elemen tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas dulu pembahasan yang pertama. Nah, ini ketika menggunakan nilai wajar melalui laba rugi. Melalui laba rugi. Berarti kita lihatnya adalah dari laba rugi nilai wajarnya ya. Pertama yang harus kita lakukan jurnal adalah ketika investasi, kita melakukan investasi ya. Investasi itu adalah surat berharga kita, berarti aset. Berarti aset kita bertambah gak? Yes, pasti aset kita bertambah. Yang dikatakan adalah investment gitu ya. Investment stock in PTMC. Kalau dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Atau investasi saham PTMC sebesar berapa? 100 juta. Tadi sudah bilang 100 juta dapat dari mana? 1.000 lembar. 100.000 lembar dikali harga per lembarnya adalah 1.000. Berarti adalah 100 juta. Beban transaksi investasi inilah adalah 5 juta didapat dari soal ya tadi. Tuh. PTMU membayar biaya transaksi langsung sebesar 5 juta. Jadi untuk membeli saham tersebut dia ada biaya transaksi. Berarti berapa sih total yang harus dibayar si PTMU? Berarti adalah 105 juta. Itu yang pertama. Nah, terus pada tanggal 31 Desember berarti kan di sini kita melihat ada gak sih sebenarnya ada perubahan atas nilai wajar. Nah, kita lihat dulu di sini. Nilai wajar per 31 Desember 2012 adalah tadi ya, nilai wajarnya adalah ini. Fair value-nya 1.100 kan. Berarti kita lihat dulu. 1.100 dikali 100.000 adalah 110 juta. Investasi di awal kita adalah 100 juta. Berarti ada selisih 10 juta. Nah, 10 juta ini ya, 10 juta ini diakui sebagai aset keuangan atau investasi aset keuangan. Ini maksudnya adalah bisa dimasukkan ke investasi dalam PT. Ini aset keuangan diukur pada nilai wajar gitu ya. Pada keuntungan atau kerugian belum terrealisasi di laba rugi. Kenapa? Di sini ada keuntungan atau kerugian belum terrealisasi dalam laporan laba rugi karena aset ini belum dijual kan. Tadi kita jualnya 2013. Berarti adalah adanya keuntungan tapi belum terrealisasi. Nah, itu maksudnya. Jurnalnya berarti adalah
aset keuangannya apa? Misalkan capital stock diukur dengan nilai wajar gitu ya. Tadi investasi saham PTMC gitu ya, diukur pada nilai wajar, atau aset keuangan aja boleh sih. Aset keuangan strip diukur pada nilai wajar pada keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Real unrealized gain on loss ya, itu jurnalnya. Aset keuangan diukur pada nilai wajar pada keuntungan atau kerugian belum terrealisasi sebesar 10 juta. Jadi ngerti ya? Ini kena dilihat dari mana tadi ya, nilai wajarnya 110 juta dikurangi dengan nilai perolehan, maka akan ada keuntungan. Ini sebenarnya keuntungan ya, bukan kerugian. Tapi memang jurnalnya seperti itu, keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Kalau ini di kredit berarti ini pasti di untung. Tapi kalau dia debit pasti dia rugi. Sekarang kita melakukan uh, pada tahun 2013. Nah, tahun 2013 ada pembayaran dividen nih. Tadi ya ada dividen nih yang dibagikan. Dividennya masing-masing adalah 100 juta dan 200 juta. Nah, pada saat kita dibagikan dividen, ingat kepemilikan kita berapa? Kepemilikan kita kan hanya 10%. Berarti dari 200 juta hanya memiliki 10%. Berarti adalah 20 juta. Ya, 100 juta dikali dengan 200 juta dikali dengan 10% hasilnya adalah 20 juta. Itu ini nggak usah ya, ini salah nih. 100 juta 10 dikali dengan 100 ribunya ini diabaikan ya. Nah, untuk 1 Oktober kita lihat dulu tadi harga jualnya. Di sini kan kita lihat ya. Kita sudah melakukan nilai wajarnya, adalah 1100 nih. Ya, 1100 nih. PTMU menjual 50.000 lembar saham dengan harga 1.100. Berarti kita menjualnya dengan harga 1.100 dikali dengan 50.000 lembar, maka 55 juta. Biaya transaksi tadi ada di soal 1 juta, maka selisihnya adalah 54 juta. Ini maksudnya jumlahnya 54 juta. Nah, nilai investasi kita adalah 100 juta dikali dengan 50%. Karena kita jualnya 50 juta kan, 50.000 kan, 50.000 lembar, berarti kan setengahnya yang kita miliki kita jual, maka hasilnya adalah 50 juta. Maka nanti akan ada keuntungan dari penjualan sebesar 4 juta. Kenapa? Nilai investasi kita lebih kecil daripada harga jual. Harga jual kita kan 54 juta tuh setelah dikurangi dengan biaya transaksi. Maka nanti kas 54 juta investasi saham PTMC pada keuntungan penjualan saham sebesar 4 juta. Nah, ini terus pada tanggal 31 Desember 2013